perkenalkan, yang kita bahas hari ini adalah critical legal studies. Critical legal studies ini adalah sebuah gerakan, sebuah studi yang melakukan kritik terhadap hukum. Dia ada tahun 1970-an. Ya, masih muda. Ya, 1970-an di Amerika dengan tokohnya yang kita kaji hari ini, Robert M. Unger. Nah, concern dari critical legal studies ini, dia melihat bahwa yang namanya hukum itu ada yang namanya kepentingan. Dia nggak bisa bilang bahwa hukum itu bebas. Dia ada kepentingan. Ada yang punya kepentingan terhadap hukum, ya. Dan secara kebetulan, karena dia hadir di wilayah Amerika, maka yang dikritik dia adalah hukum yang bersifat liberal. Kalau kalian bicara filsafat hukum, liberal yang menitik beratkan mazhab yang paling ada adalah mazhab utilitarianisme. Mazhab utilitarianisme. Bagi mereka, bagi critical legal studies, ketika para ahli hukum itu bicara tentang yang namanya rule of law, bagi mereka rule of law ini hanyalah bersifat fiksi. Kenapa fiksi? Karena adanya ini. Tidak akan terwujud sebuah rule of law ketika ada interest. Interest siapa? Interest dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan. Oke. Nah, ini pikir dia. Dan dia melihat satu hal yang penting, bahwa di dalam critical legal studies itu memandang ada pentingnya hukum itu yang harus sejalan dengan yang namanya perubahan sosial. Ini termasuk menjadi pokok penting dari pemikiran critical legal studies. Jadi dia mengkritik hukum, hukum itu sesuatu yang nggak ada, itu hukum itu yang bersifat objektif. Jadi kenapa kata-kata kritik itu? Kritik itu terhadap sesuatu yang bersifat kemapanan. Makan banget sih. Hukum itu harus dikritisi. Nggak boleh hukum itu nggak dikritisi. Karena hukum itu punya kepentingan. Ya. Karena apa hukum yang penting? Karena itu produk. Hukum kan produk kan? Ketika hukum itu produk, maka dia ada kepentingan di situ dong. Nah itu yang dikritik kemana? Dalam critical legal studies itu, semua hukum itu harus dikritisi. Karena dia adalah produk. Ya, produknya bukan produk Tuhan, tapi produk manusia. Kalau andai kata produk Tuhan aja bisa dikritisi, masa ya produk manusia? Kan gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang bersifat profan bagi critical legal studies itu. Nggak ada sesuatu bersifat profan, sesuatu itu murni pure, enggak, pasti ada kepentingan di situ. Nah, kepentingan itulah yang kemudian akan dilihat. Tetapi karena dia adalah sebuah gerakan yang berangkat dari paradigma filsafat, maka ada hal yang penting. Apa sih yang mereka kritik? Yang pertama, kalau kita bicara hukum liberal, itu punya setidaknya ada 3 posisi. Hukum itu memiliki 3 posisi. Posisi yang pertama, hukum itu adalah produk tadi politik.
Karena hukum itu produk politik, maka pasti ada Undang-Undang 174. Ada nggak ya? Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Undang-Undang pindah ibu kota. Ada nggak? Nggak ada yang namanya. Ya, sama persoalannya kepentingan siapa? Apa kepentingan publik atau kepentingan elit? Yang harus kita lihat. Ya. Yang kedua, bahwa dia bilang yang kalau hukum liberal, posisi hukum liberal yang kedua adalah bicara tentang, karena dia bicara utilitarianisme, bicara kebebasan. Maka bagi kritik, masa iya sih hukum bicara kebebasan? Hukum itu gak bebas kok. Lo kan bisa gondong belum kuliah. Coba masuk dah. Budak-budak lo mau adik 3. Bau gunting ya. Untung gue gak pernah adik 3. Mohon maaf adik 3 yang nonton. Kalau bebas kan sih sebetulnya kita nih. Hukum katanya menjamin kebebasan. Tapi sebetulnya kita bebas gak? Enggak. Kita tuh terikat. Kita tuh gak bebas. Karena bagi dia kritik, hukum menjamin kebebasan, bohong. Hukum justru tidak menjamin kebebasan. Jadi sebetulnya, kebebasan siapa? Kebebasan buat apa? Ya kan? Dagang di pinggir jalan, gak bebas. Mau beli toko, gak punya duit. Jadi kebebasan siapa? Jadi yang ketiga, dia bicara, kalau bicara hukum liberal ini posisi adalah tentang konsep negara hukum. Negara hukum itu memiliki indikator yang pertama, dia bersifat sesuatu yang diketahui umum. Ketahui umum dan juga ya diketahui oleh umum. Ya. Yang kedua, B, negara hukum itu harus berdasarkan fakta. Ya. Dan yang C, ada pembuatan dan penegakan. Ini dalam konsep hukum liberal. Ya. Dalam konsep hukum liberal. Udah. Nah, konsep hukum liberal yang 3 ini sebetulnya berdiri di atas prinsip hukum liberal. Prinsip hukum liberal itu yang kemudian dikritik oleh critical legal studies. Apa aja prinsipnya? Yang pertama, prinsipnya adalah rasionalitas. Bagi critical legal studies, kalau ngomong rasionalitas, kan ada ini. Jangan-jangan untuk membungkus nafsu pakai rasionalitas. Kan gitu juga gitu. Kalau pacaran gayanya rasional. Tapi membungkus nafsu. Ya, enggak, gue cuma ngomong gitu aja. Kadang-kadang, seolah-olah pacaran itu rasional. Padahal sebetulnya membungkus nafsu
dengan rasionalitas. Seolah-olah rasional gitu, padahal itu nafsu. Lah, dan itu yang terjadi. Jadi hukum itu seolah-olah membungkus rasionalitas, padahal ada nafsu-nafsu yang melalui hukum itu seolah-olah tidak terlihat. Kan gitu ya. Ya kayak apa cipta lapangan kerja ini adalah rasional, kan gitu ya. Padahal ada nafsu-nafsu untuk menguasai, nafsu ini ya, itu yang kata tuh masa rasionalitas ada nafsu kok ya. Jadi rasionalitas semu kalau kata mereka ya. Nah kemudian prinsip liberal adalah yang kedua, pembatasan kewenangan. Pembatasan kewenangan ini katanya bohong juga. Karena apa? Masih ada namanya kewenangan. Saya mau bilang, ya saya nggak bilang siapa lah di sebuah negara gitu, sebuah negara yang bukan namanya orang Indonesia, orang jualan botol dapat dana. Enggak, gue nggak ngomong. Dapat dana sekian miliar gitu ya. Aku gue nggak ngomong. Gue bilang di negara tertentu. Kita mah enggak. Kita bagus negara kita. Loh, jadi ini loh katanya ada pembatasan kewenangan. Tapi kok harus wewenang-wewenang? Oh katanya ada pembebasan, ada namanya kita kenal namanya trias politika. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Kata mereka, bohong itu. Masih ada enggak kok buktinya. Ya. Kalau mereka pelajari di Amerika karena mereka di Amerika, ternyata banyak juga kok kewenangan. Ya, yang nggak benar yang dilakukan oleh negara. Dengan undang-undang spionase. Kalau di Amerika itu dengan undang-undang spionase, orang kemudian nggak bisa sembarangan ngomong. Ya, kalau di Amerika, kalau di negara lain tuh ada dengan undang-undang ITE namanya. Di negara lain, saya nggak bilang di Indonesia. Nggak bisa ngapa-ngapain itu kan kalah itu jadi ya. Dia jadi klik, oh ini ada siswa apa ini masih ada itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip dari liberalisme yang bagus adalah prinsip adanya analisis. Ya, karena mereka juga harus diketahui dan mereka menghargai ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, adanya aturan dan nilai-nilai. Ya, yang dia pertanyakan oleh critical legal studies, ini nilai-nilai mana? Nilai siapa? Ya. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang contoh saja kasus ini, kadang-kadang kita dihadapkan pada bisnis. Nanti kita bahas ini bisnis. Bisnis itu kan liberal, tapi nilai kita gotong royong. Ya kan? Di negara kita gotong royong. Misalnya kalau saya punya tanah saya luas banyak nih. Oh, Sulhan tinggal di sana nggak usah bayar. Kamu tinggal di sana nggak bayar. Ada hukum kontrak. Kerja, upah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah, yang kelima, kesejahteraan. Hukum bagi kaum liberal itu adalah menjamin kesejahteraan. Tapi dikritik oleh critical legal studies. Siapa yang sejahtera? Ya kan? Jadi ketika ada hukum harusnya memberikan kesejahteraan. Tapi ternyata pada prakteknya siapa yang sejahtera?
Ya sejahtera itu saya. Ya kalau saya sejahtera, motor 2, sepeda 2, mobil 4, ya kan? Rumah 8. Kalau saya kasih satu-satu, gampang saya ngelamun lagi kan. ya, punya lahan luas, ya, di di game. Ya kebun ini, kami di game. ya. Nah, jadi sejahtera siapa yang sejahtera? Karena ternyata dengan hukum banyak yang nggak sejahtera. Apa dengan hukum yang ada? Kelihatan kok mau usaha. Dan kita lucu orang bikin TV lokal tiba-tiba ditangkap gitu. Ada yang cerita. Ya, karena apa? Apalagi lagi bisa melanggar hakim. Dan sebagainya. Banyak hal yang kemudian ternyata nggak bikin kita sejahtera. Ya. Karena sejahtera itu bagi mereka adalah free. Ternyata nggak free juga. Mau ngapa-ngapain takut. Ya, orang nulis di Facebook aja takut. Ada ngobrol Facebook gue, wall gue. Tapi kenapa lo laporin ke polisi? Kalau lo nggak mau ya nggak usah baca wall gue. Kalau lo nggak setuju tanggepin aja wall gue. Tapi kenapa harus laporin polisi? Kan itu kayak begitu yang masalah itu. Dan yang terakhir di dalam prinsip hukum liberal ini individualisme. Ini di beberapa negara itu meminta, apalagi kaitannya dengan hukum adat yang meniadakan individualisme. Nah, prinsip-prinsip ini itu yang dilawan oleh critical legal study. Caranya bagaimana melakukan perlawanan terhadap hukum liberal ini? Karena hukum liberal ini pada dasarnya prinsip, kemudian posisi. Ini sebetulnya berujung pada 2 spektrum, yaitu yang namanya subjektivitas dan formalisme. Objektivisme. Ini yang dilawan. Objektivisme dan formalisme. Apa itu objektivisme? Objektivisme adalah sebuah kepercayaan terhadap materi hukum. Jadi namanya objektivisme ini adalah sebuah kepercayaan bahwa hukum sama dengan otoritas, sama dengan materi yang memiliki hukum. Objektivisme. Ya, sebuah kepercayaan. Hukum ini dibangun kayak begitu. Sedangkan formalisme adalah komitmen terhadap kepercayaan ini. Secara formal, kelihatan. Akhirnya kan, sarjana hukum itu dia layak karena dia emang secara formal kuliah sarjana hukum. Tapi ternyata, saya bukan bilang bodoh, tapi kurang baca. Banyak sarjana hukum bukan bodoh ya. Sarjana hukum itu pintar-pintar udah sarjana, tapi kurang baca. Apalagi sekarang pakai Ctrl C dan Ctrl V.
Ya, kalau pidato gitu, terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah membantu saya di dalam membuat skripsi, kan gitu ya. Kan gitu tuh, bikin makalah, Ctrl C, Ctrl V, kan gitu ya. Ya, ya. Ah, ya. Ya. Nggak, yang penting itu bisa Ctrl C dan bisa Ctrl V. Ya. Nah itu loh. Dan itu terjadi. Tapi ini formal. Ini yang berusaha dilawan. Kenapa formal ini? Hukum itu objektif dan formal. Hukum itu objektif dan formal. Baju bebas dipatahin. Kenapa? Dulu apa objektif? Kenapa formal? Karena masalah banyak. Nah itu objektif dan formalnya akan Anda bahas di bab 1. Ya. Kenapa? Karena ternyata hukum yang objektif dan formal ini disebut sebagai apa? Hukum yang gagal. Kenapa gagal? Yang pertama, karena hukum itu legitimasinya salah. Karena kalau dia bicara, dia objektif, pasti nggak punya kepentingan. Ada kepentingannya, Pak. Nggak objektif. Hukum itu subjektif. Orang yang merumuskan ada kepentingan. Penegakan hukum kan cuma ya mungkin ada banyak polisi yang luar biasa ya. Di Indonesia ini kan luar biasa, walaupun istrinya sendiri ditilang. Itu di Indonesia. Oh siapa? Oh teman, tilang. Itu polisi di Indonesia, itu hebat. Di luar negeri yang enggak. Lihat-lihat. Ada motor Harley, nggak pernah ditilang. Nggak pernah ditanyain STNK-nya mana. Hah? Oh. Kayak kuasain jalan, kayak dia punya jalan aja. Coba, motor Harley nggak pernah diberhentiin. Coba motor lu. Beat. Diberhentiin. Enggak, itu tapi bukan di Indonesia, itu di negara lain. Kayak Malaysia. Singapura, itu kayak begitu. Kalau di Indonesia, enggak. Semua diberhentikan. Ya. Yang pertama gagal. Yang kedua, hukum itu dibelenggu oleh kontradiksi. Kok kontradiksi, Pak? Karena di dalam perumusan hukum itu kita nggak boleh lupa ada namanya kalau sarjana hukum cuma ngapalin pasal, kalau saya jadi sarjana hukum, jadi napi. Napi paham loh pasal. Apa nih 368? Tapi bagaimana? Buat di dalam sebuah perumusan hukum itu ada politik yang bermain. Gak bisa enggak? Ya. Dan yang terpenting lagi bagi mereka, hukum itu ternyata tidak netral. Jadi objektif itu kosong. Karena tidak netral. Netral itu cuma apa? Grup band di Indonesia. Kalau hukum itu tidak netral. Orang suka katakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan namanya tidak netral. Ya. Kalau polisi di kita netral, kerjanya bagus. Polisi tetangga beda. Kalau maling ayam, kalau koruptor, tahu. Nah ada itu maling ayam kemudian bilang konspirasi Pak RT gitu. Ya, tapi kalau koruptor bilang saya difitnah, saya dizalimi, kan gitu ya. Sambil ketawa-tawa, di kita kan gitu kalau koruptor ya. Kalau maksudnya di kita koruptor itu soalnya kalau di negara lain koruptor sama maling ayam sama. Di negara kita juga begitu. Ya. Jadi, gagal itu negara itu. Nah inilah intisari dari awal kenapa kemudian kita membahas tentang kritik terhadap formalisme dan kritik terhadap
objektif. Apa? Bagaimana cara mereka mengkritik? Nah, metode yang dibikin oleh critical legal studies itu yang gede kan, mana gede kan begini. Tulis mana ya? Bawa deh. Ada 3. Yang pertama, metode tracing. Tracing itu apa? Pemahaman tentang hukum itu dites, riset, ditanya. Yang kedua, dengan saya, nah tracing inilah yang kita bahas malam ini. Adalah tracing. Yang kedua, dekonstruksi. Dan yang ketiga, genealogi. Dekonstruksi adalah membangun kembali. Setelah kita melakukan tracing, kita bangun kembali yang benar. Dan genealogi, yaitu melakukan pembenahan rumusan hukum yang sesuai dengan gen di mana hukum itu ada. Karena hukum itu nggak bisa sama, Bu. Hukum itu berbeda. Ini awal pemikiran critical legal. Nah, yang dibahas itu malam ini. Ya, kalau saya bahas itu selesai malam ini. Karena kalian ya malam ya. Ini yang bahas dulu. Jadi malam ini yang dibahas adalah melakukan tracing terhadap objektivisme dan formalisme. Ada pertanyaan? Ya. Ini kan prinsip Oke. Yang dia masuk dengan analisis itu yang dikritisin bagaimana, Pak? Ini orang liberal selalu ngomong sesuatu itu bersifat objektif, jujur, analisisnya jujur, terbuka. Oh ya. Kalau analisis, kalau jujur lah jadi ilmu pengetahuan. Makanya ilmuwan itu kan beda sama politisi. Ilmuwan itu yang penting jujur. Nah, politisi nggak tahu lah. Kalau politisi di luar negeri itu yang penting bohong. Makanya parah kalau ilmuwan jadi politisi itu susah ketemunya itu. Ya, nggak boleh ilmuwan itu jadi politisi itu susah. Nah, analisis itu harus, Pak. Ada kelebihan mereka juga, tapi ini kan inti analisis ini kan di sini, Pak. Rasionalitas ini di sini. Pembatasan kewenangan di formalisme. Ya kan? Kesejahteraan kita hanya dihitung pada kesejahteraan formal. Indeks. Sekarang orang sejahtera dikit. Ya, indeksnya lu turunin.